Halo pemirsa, hari ini saya akan memprediksi kasus Subang. Kasus Subang yang lagi rame, yang lagi dalam persidangan. Dan saya mulai kartu prediksi saya ini menggunakan gambar cincin. Nah, gambar cincin ini artinya adalah adanya sebuah hubungan jalinan yang baik. Hubungan asmara kah? Hubungan suami istri yang harmonis, hubungan yang akan ada peningkatan, misalnya akan menikah, akan pertunangan, atau juga hubungan yang bisa terjalin, misalnya kalau dalam hal karir, akan ada diterima kerjaan, akan ada peningkatan, akan ada promosi, dan lain sebagainya. Intinya ini kartu positif ya, kartu positif hubungan baik antar sesama, antar kolega, dan lain sebagainya. Karena yang namanya kartu tarot itu multitafsir. Nah, gambar cincin ini tidak selalu harus diartikan hubungan suami istri. Seperti yang saya bilang tadi, bisa jadi adanya seseorang yang memberikan perhatian yang lebih pada seseorang. Di sini yang marak di kasus Subang ini adalah simbol cincin. Nah, saya kalau memprediksi lebih suka menggunakan beberapa kartu agar bisa lebih tahu jelentrehnya, ceritanya seperti apa. Kalau hanya berdasarkan kartu seperti ini juga agak sulit ya, karena yang namanya kartu tarot itu multitafsir. Harus melihat ke depan dan ke belakangnya. Ini ya. Jadi kartu tarot itu multitafsir. Saya taruh dulu di sini. Ada hubungan apakah cincin ini terkait dari kasus Subang? Nggak kelihatan, nggak apa-apa ya yang ini ya. Saya taruh dulu, ada kartu apakah terkait di kasus Subang ini. Cincin ada petunjuk apakah maksudnya ya? Ada petunjuk apakah cincin ini di kasus Subang? Ada simbol rembulan, misteri, rahasia dari masa lalu, atau bisa juga kekhawatiran dari seseorang dikarenakan masa lalunya yang rahasianya bisa terungkap. Ada petunjuk apa lagi kah di sini? Terkait adanya materi, uang. Oh, jadi di sini kasus Subang ini tendensinya motifnya lebih ke arah materi dan sakit hati. Kalau dari prediksi saya dulu materi, kemudian sakit hati, juga ada bumbu-bumbu asmaranya di kasus Subang ini. Tapi kalau di sini yang keluar adalah rahasia yang bisa terungkap, ada kaitannya dengan harta benda. Harta benda, atau bisa juga orang besar. Setelah itu kabar-kabar burung. Oh, kabar-kabar burung, isu-isu, framing dan lain sebagainya. Selanjutnya wanita muda. Ada kaitannya dengan wanita muda, teman-teman. Wanita yang masih muda di sini. Sebentar saya betulkan dulu HP-nya. Gini nggak bisa ya. Sebentar saya betulkan dulu. Ini kan agak lebih kelihatan ya teman-teman. Jadi begini, dari kelima kartu ini yang ada kaitannya dengan cincin, seperti yang saya bilang tadi, cincin ini bisa diartikan adanya lambang dari sebuah hubungan yang baik, lambang dari peningkatan hubungan, lambang dari suami istri yang harmonis, lambang dari sepasang kekasih yang harmonis, lambang dari sebuah hubungan yang bisa ke arah pertunangan, pernikahan. Nah, kalau masalah kerjaan ada kaitannya dengan diterima kerja, hubungan baik dengan koleganya, dan lain sebagainya. Kenapa saya lebih suka mengambil kartu beberapa? Tidak hanya berdasarkan ini saja, sehingga saya dalam menafsirkan kartu-kartu ini bisa lebih terarah. Seperti ini tadi, ternyata simbol kartu ini ada kaitannya dengan rahasia di masa lalu. Karena di sini ada simbol rembulan ya. Rembulan itu simbol dari rahasia yang dikhawatirkan, yang bisa diungkap, sehingga seseorang itu merasa was-was. Jangan-jangan rahasia nanti saya terungkap dan lain sebagainya. Dan rahasia ini ternyata ada kaitannya dengan uang dan orang besar. Nah, orang besar ini siapakah?
Orang besar ini siapakah ya kita nggak tahu, karena OOJ-nya belum dibuka, belum dibongkar. OOJ-nya masih berkutat ke Irland saja ya, belum dibuka atau belum dicari tahu Irland ini disuruh siapa, inisiatif sendiri kah atau bagaimana, ini belum tahu. Karena di sini ternyata ada kaitannya dengan uang, kemudian juga ada kaitannya dengan orang besar. Nah, ini pun didukung dengan adanya kabar-kabar burung. Ternyata ada simbol burung, kabar-kabar burung, isu-isu ya yang mengarah ke sana. Dan ternyata cincin ini juga ada hubungannya dengan sosok wanita muda. Maaf ya kalau tayangannya kurang bagus di sini. Ada kaitannya dengan wanita muda. Ini simbol wanita muda. Ya, simbol wanita muda, kemudian di sini simbol cincin. Ada apakah dengan wanita muda ini yang ada kaitannya dengan cincin? Apakah dia yang sudah memberikan cincin kepada Ibu Tuti? Kalau di sini tidak ada simbol laki-laki, simbol yang keluar feminim. Nah, yang ini simbol dari uang dan orang besar. Yang di sini framingnya ini ke arah mana? Ke arah Pak Yosef kah? Ke arah Danu kah? Ke arah Yoris kah? Yang terkait cincin ini. Karena di sini ada simbol burung loh ya, burung itu kabar burung, kabar-kabar non jauh di sana, yang dan lain sebagainya. Saya penasaran dengan wanita muda ini. Wanita muda ini ada kaitannya apa dengan cincin ini? Ada kaitannya apakah wanita muda dengan cincin ini? Ada kaitannya sebuah taman, yang artinya ada hubungan baik seorang wanita muda ini dengan cincin ini. Nah, tentunya wanita muda ini ada hubungan baik dengan Ibu Tuti. Apakah ini masih dalam lingkup keluarga Ibu Tuti, wanita muda ini yang memberikan cincin atau yang memiliki hubungan baik dengan Ibu Tuti ini? Karena di sini ternyata ada simbol sebuah taman, tempat bermain, tempat bercengkerama, tempat berkumpul, melambangkan adanya hubungan yang harmonis dengan Ibu Tuti kala itu. Ada hubungan baik ya. Hubungan baik ini bisa hubungan keluarga, bisa lain dan sebagainya. Tapi kalau dilihat dari ini ya teman-teman, ada simbol wanita muda dan ada simbol bangau. Ini melambangkan sosok wanita ini sudah berkeluarga. Karena simbol bangau ini bisa diartikan juga adanya simbol kehamilan. Nah, yang hamil itu kan seorang wanita yang sudah berkeluarga kan. Makanya saya mengartikan sosok wanita muda ini sosok yang sudah berkeluarga dan memiliki hubungan baik dengan Ibu Tuti. Kemudian ada petunjuk apa lagi kah? Nah, seperti yang saya bilang tadi, anak. Ada simbol anak di sini. Wanita muda, simbol anak yang punya hubungan baik dengan Ibu Tuti. Saya nggak berani ngartikan ini ya. Dalam memprediksi kasus besar seperti saat ini, kasus kematian, kasus apalah itu yang berimbas pada hukum, saya lebih suka membuka beberapa kartu. Semakin banyak kartu yang saya buka akan semakin jelentreh kisah ceritanya. Tapi saya nggak berani mengambil satu kartu saja seperti ini. Nanti artinya apa ya? Kalau salah ngartikan bisa ambiar loh ya. Karena yang namanya kartu tarot itu multi tafsir. Makanya saya butuh pendukung-pendukung lainnya agar bisa lebih real ceritanya nanti. Ternyata Ibu Tuti, cincin ini ya, diberi oleh seorang wanita muda masih berkeluarga. Juga di sini ada simbol anak. Apakah? Karena di sini ya simbol anak loh ya. Anak. Sedangkan Ibu Tuti kan anaknya laki dan perempuan. Apakah simbol yang lainnya yang ada kaitannya dengan anak? Iya, mungkin saja. Wanita muda sudah berkeluarga, ada kedekatan dengan Ibu Tuti. Ini. Kemudian apa yang diharapkan wanita muda itu? Di sini ada simbol bunga. Bunga ini bisa diartikan hubungan baik. Atau bisa artikan apa ya, karena hubungan baik ingin memberikan sesuatu kepada Ibu Tuti, apakah begitu? Ya, mungkin saja. Karena di sini simbol bunga, rangkaian bunga, hubungan baik, komunikasi yang baik saat itu dengan Ibu Tuti.
Ibu Tuti. Selanjutnya, cuman di sini tiba-tiba wanita muda, ada wanita muda lagi loh ya, wanita yang keluar lagi, ada simbol persimpangan jalan, ada simbol kebimbangan, saya harus memutuskan bagaimana. Persimpangan jalan ini juga bisa diartikan pergaulaan pikiran yang harus dipilih, yang harus ditentukan dalam menentukan tujuannya. Nah, tujuannya apakah ini? Mungkin ada kaitannya dengan uang besar ini. Ya, uang besar, orang besar, artinya seperti itu. Jadi teman-teman, kalau dilihat dari kartu ini lebih mendominasi wanita. Karena di sini ada simbol wanita, simbol anak juga.